Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu, OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Korps Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBB-YSAM-BOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPND. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal TNI Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan KNI Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, KNI Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan KNI Tipagau digeruduk hingga memaksa KNI beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok KNI Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambo yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo.
Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Korps Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui bantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal TNI Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan KNI Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, KNI Tipagau Ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan KNI Tipagau digeruduk hingga memaksa KNI beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok KNI Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Tega marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, Distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM,
warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Korps Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui bantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Teni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM,
warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPND. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu, OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pogapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambo yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut lostik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut lostik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM,
warga dibantu Habema Bikin dan Yon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui bantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Teni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu, OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Tega marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pogapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo.
Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui bantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Tenny Mohamad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu, OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Tega marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebbi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebbi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebbi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebbi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin dan Yon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pogapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebbi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut lostik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut lostik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPND. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo.
Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Tenny Mohamad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu, OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sepdi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sepdi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sepdi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sepdi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin dan Yon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sepdi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPND. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo.
Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Mohamad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamar baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebbi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebbi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebbi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Teni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebbi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pogapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebbi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawanan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Tega marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Tega marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Avianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo.
Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Tenny Mohamad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambom sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambom memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa.
Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks.
Baku tembak OPM versus Kops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalan misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Kops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Kops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagapa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen TNI Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur.
Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPND. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebbi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebbi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebbi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal TNI Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebbi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan KNI Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, KNI Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan KNI Tipagau digeruduk hingga memaksa KNI beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok KNI Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Kenny Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagapa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebbi Sambo yang kerap menebar hoaks dan ulah Kenny Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Korps Habema,
Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koopс Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran, karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Baku tembak OPM versus Koops Habema TNI di bandara, markas OPM digeruduk orang asli Papua. OPM pimpinan Keni Tipagau mendapat perlawan hebat dari masyarakat sipil. Tindakan anarkis diambil warga, yakni dengan memaksa para algojo OPM meninggalkan distrik Homeo pada 30 Agustus 2024. Warga pun berhasil menjalani misi mereka tanpa ada satupun yang terluka. Keni Tipagau CS terpaksa angkat kaki. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan kekisruhan dimulai saat OPM mengirim sepucuk surat pada 20 Agustus 2024. Isi surat yang diterima petugas keamanan di distrik Homeo, OPM akan menembaki setiap pesawat yang mendarat di Bandara Pogapa. Jika tak ingin terjadi, OPM memaksa mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo. Alih-alih mengikuti, TNI justru mengirim satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Mereka disiplin mengawal setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Koops Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Berselang hampir 20 menit kemudian, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan Satuan Tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim sudah menembak pesawat di Pagopa karena masih wilayah OPM. Bahkan dia menilai, terjadi baku tembak selama 15 menit. Namun sudah dibantah oleh tindakan Jenderal Laki Afianto. Hal inilah yang membuat warga marah dan menilai Sebi sudah menebar hoaks. Jenderal Kopassus kirim Braja Sakti ke Papua, pernah tangkap setengah lusin pentolan OPM. Pangkostrat Maijen Teni Muhammad Hasan bakal bikin OPM kalang kabut. Jenderal Kopassus tersebut mengutus pasukan yang sudah sangat berpengalaman bertarung dengan organisasi separatis tersebut. Batalion Infanteri, Yonif, 131 Braja Sakti namanya, yang di tahun 2021 pernah ditugaskan di tanah Papua. Mengutip situs resmi TNI, Yonif 131 Braja Sakti resmi diberangkatkan pada Jumat, 30 Agustus 2024. Serentetan latihan militer telah dijalani Yonif 131 Braja Sakti sebelum penugasan di Papua. Satgas Yonif 131 BRS akan menghadapi berbagai ancaman dari kelompok separatis OPM. Oleh karena itu seluruh prajurit harus senantiasa pelihara militansi dan naluri tempur. Tahun 2021 silam, Yonif 131 Braja Sakti berhasil menangkap 6 anggota OPM. Tak hanya itu, anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS juga menemukan dokumen hasil rapat yang digelar TPNB OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Papua Nugini. Setelah diamankan, ke-6 orang terduga anggota OPM langsung diinterogasi oleh anggota Satuan Intelijen TNI. Hasilnya, ke-6 orang tersebut mengakui baru saja menghadiri rapat di Markas Victoria, Papua Nugini. Satgas Yonif 131 BRS juga paham betul medan di Papua, mereka tak segan menerobos masuk zona hitam OPM. Beberapa waktu lalu, Satgas Yonif 131 BRS memasuki hutan Papua untuk mengamankan patok perbatasan RIPNG. Gangguan OPM menjadi salah satu potensi bahaya menjalankan misi tersebut. Namun, semuanya berhasil dijalankan tanpa adanya gangguan. Sebi Sambo sembunyikan aib, OPM pamer baku tembak lawan TNI di bandara. Sebi Sambo memberikan klarifikasi terkait peristiwa baku tembak melawan TNI di Bandara Pogapa. Sebelumnya, Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan pasukannya ditembak OPM ketika mengawal Bandara Pogapa. Pengawalan itu dilakukan setelah adanya surat ancaman dari OPM yang menyebut akan menembaki semua pesawat yang mendarat di bandara tersebut. OPM tidak puas dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 10.20 WIB, mereka melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Korps Habema yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Dalam baku tembak tersebut, tidak terkabar ada pihak yang terluka. Dikatakan Sebi yang merupakan jubir OPM, pihaknya menyerang TNI di bawah pimpinan Jenderal Keni Tipagau. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. Namun, Sebi tidak mengungkap kejadian di mana markas mereka digeruduk masyarakat Papua 20 menit pasca baku tembak tersebut. Akibat didatangi masyarakat Papua, markas OPM pimpinan Keni Tipagau diduduki masyarakat dan memaksa anggota organisasi separatis tersebut kabur. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Korps Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Korps Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan,
terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Muak lihat ulah Kogoya dan SEBBYSAMBOM, warga dibantu Habema bikin Danyon Tipagau hancur. Pasukan pimpinan Mayor Keni Tipawa, Komandan Bayalyon Tempur Danyonpur OPM, hancur berantakan usai berupaya mencoba menembak pesawat yang mengangkut logistik pilkada di Bandara Pagopa Intan Jaya Jumat tanggal 30/8. Penyebabnya, warga sekitar yang sudah muak dengan ulah jubir OPM Sebi Sambom yang kerap menebar hoaks dan ulah Keni Tipagau, tangan kanan dari Brigjen Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Sehingga merek angkat senjata melakukan perlawanan. Warga bersama prajurit dari pasukan khusus yakni Habema yang dipimpin langsung oleh Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto memukul mundur pasukan OPM dan lari kocar-kacir ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto dikutip, Senin 2 September mengatakan, kronologi bermula saat OPM menyurati aparat keamanan di Homeo akan menembak setiap pesawat yang melintas di kawasan itu. Padahal, pesawat tersebut mengangkut logistik pemilu dan bahan proyek pembangunan. Jenderal Kopassus memerintahkan satuan tugas TNI menjaga Bandara Pogapa. Namun OPM malah murka, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Habema kemudian berjaga dan memberikan peringatan tetapi tidak melakukan tembakan balasan. Berselang hampir 20 menit kemudian, melalui pantuan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo, distrik Homeo, ujarnya. Warga marah dan mengusir OPM kelompok Keni Tipagau hingga kocar-kacir, namun aparat tidak melakukan pengejaran karena sifatnya hanya memberi peringatan. Keberhasilan ini langsung dilaporkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda distrik Homeo kepada para prajurit Habema yang bertugas mengamankan wilayah Homeo, tuturnya. Sebelumnya, Sebi mengklaim